Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Bu Ismut. Kali ini insya Allah saya akan membagikan pengalaman 5 kiat sukses untuk menjadi pembina upacara bendera di sekolah. Dulu kalau disuruh jadi pembina upacara bendera di sekolah, biasanya saya tidak mau atau mencari beribu-ribu alasan supaya tidak jadi menjadi pembina upacara. Ada yang sama gak sih? Ternyata bagi sebagian guru, terutama guru-guru yang tidak terbiasa berbicara di depan banyak orang, itu menjadi pembina upacara saat Senin atau pengibaran bendera itu menjadi ketakutan tersendiri, sehingga banyak alasan supaya tidak jadi menjadi pembina upacaranya. Dan itu pengalaman saya sendiri dulu pas dijadwalkan di sekolah, kemudian saya kebagian menjadi pembina upacara karena di sekolah saya biasanya dijadwal itu menjadi pembina upacara, terutama yang jadi wali kelas itu biasanya harus jadi pembina upacara. Tetapi karena waktu itu saya merasa belum siap, kemudian juga banyak hal, sehingga saya mencari beribu-ribu alasan supaya tidak jadi pembina upacara. Nah, untuk itu saya akan membagikan 5 kiat sukses menjadi pembina upacara bendera di sekolah. Ini gampang, mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh teman-teman semua yang masih merasa ragu atau belum percaya diri untuk menjadi pembina upacara. Apa saja? Yang pertama yang harus dilakukan saat kita kebagian menjadi pembina upacara bendera di sekolah adalah siapkan poin-poin penting. Siapkan poin-poin penting apa saja yang akan kita bicarakan atau utarakan saat kita menjadi pembina upacara. Poin-poin penting diantaranya tentang apresiasi kepada petugas upacara, kemudian apresiasi kepada peserta upacara, terus tentang kedisiplinan, terus tentang jadwal kurikulum atau kesiswaan di sekolah. Nanti bisa sharing dengan wakakurikulum atau dengan wakakesiswaan, barangkali ada yang ingin disampaikan dari bidang kurikulum atau kesiswaan. Nah, itu yang pertama, siapkan poin-poin penting. Ditulis ya poin-poinnya apa saja, sehingga nanti kita bisa lancar untuk berbicara menjadi pembina upacara. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah latihan. Nah, ini adalah kiat sukses untuk menjadi pembina upacara bendera adalah latihan. Latihannya adalah setelah kita membuat poin-poin penting untuk dijelaskan saat menjadi pembina upacara, yang kedua adalah harus latihan. Latihannya bisa di rumah, bisa berlatih sendiri, berbicara di depan cermin, kemudian mau di WC silahkan, atau mau saat cuci piring silahkan, atau mau saat santai silahkan. Pokoknya harus latihan berbicara agar nanti lancar saat menyampaikan poin-poin penting yang sudah kita susun untuk kesiapan menjadi pembina upacara. Itu poin yang kedua. Yang ketiga yang harus disiapkan untuk menjadi pembina upacara di sekolah itu adalah siapkan fisik dan mental. Nah, saat hari H kita sudah siapkan poin-poin, kemudian sudah latihan, adalah persiapan fisik dan mental. Persiapannya bagaimana? Fisik, sebelum kita upacara harus sarapan dulu. Sarapan yang bergizi, kemudian minum yang cukup supaya kita kuat. Ya kali, masa pembina upacara harus pingsan karena belum sarapan? Kan jadinya nggak lucu. Jadi harus siapkan fisik dan mental. Jangan sampai sakit. Kemudian harus sarapan dulu, minum dulu yang banyak supaya metabolisme tubuh kita lancar, tidak kaku tangan, kemudian tidak gemeteran, tidak deg-degan terlalu berlebihan dan lain-lain.
Itu kiat yang ketiga. Kiat yang keempat adalah siapkan penampilan. Setelah sarapan, kemudian setelah minum yang bergizi, siapkan penampilan kita sebaik mungkin. Karena siapkan penampilan kita sebaik mungkin. Karena penampilan itu menunjang kepercayaan diri kita untuk nanti berbicara di depan siswa, guru-guru, karyawan, dan sivitas akademika, sivitas sekolah ya, pas upacara bendera ketika kita menjadi pembina upacara. Perhatikan seragam yang harus dipakai untuk hari Senin itu apa. Misalnya seragam keki, maka pakai keki. Disetrika dulu yang rapi, jangan sampai ada yang tidak rapihnya. Kemudian sepatu juga jangan sampai kotor. Kacamata, kalau pakai kacamata. Kemudian misalnya kalau wanita pakai bros dan lain-lain, supaya kita menambah percaya diri kita untuk tampil menjadi pembina upacara. Oke, itu yang keempat. Siapkan penampilan. Kemudian yang kelima, kiat sukses untuk menjadi pembina upacara bendera di sekolah itu adalah datang lebih awal. Ini ngaruh banget loh, datang lebih awal, karena kita bisa mempersiapkan fisik dan mental lebih kuat ketika datang lebih awal sebelum waktunya upacara bendera. Jadi kita udah siap-siap, lihat lapangan, jalan-jalan di lapangan upacara, kemudian berkomunikasi dengan tura atau MC dari pembawa acara dari upacara bendera dan lain-lain. Nah, itu adalah 5 kiat sukses menjadi pembina upacara. Mudah bukan? Insya Allah kalau sudah terbiasa, kita akan terbiasa untuk menjadi pembina upacara saat dijadwal maupun saat ditunjuk langsung oleh kepala sekolah misalnya. Oke-oke aja, kita akan siap-siap aja, karena ala bisa itu karena terbiasa. Jadi mulai sekarang, bagi yang masih ragu-ragu untuk menjadi pembina upacara, tinggal siapkan 5 persiapan yang harus dilakukan untuk menjadi pembina upacara. Yang pertama tadi siapkan poin-poin penting. Yang kedua latihan, kemudian yang ketiga siapkan fisik dan mental, yang keempat siapkan penampilan, yang terakhir datang lebih awal. Itu saja yang bisa saya share pengalaman saya saat pertama kali menjadi pembina upacara. Alhamdulillah sekarang kalau ditunjuk secara dadakan pun siap menjadi pembina upacara karena sudah terbiasa. Itu saja, semoga bermanfaat. Sukses menjadi pembina upacara bendera di sekolahnya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.